Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan renungan pagi kita. Pada pagi hari ini akan boleh menjadi kekuatan lewat kebenaran firman-Nya dan sukacita kita di dalam perjalanan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kita akan mengawali kehidupan kita dengan sebuah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini lewat kitab Ester pasal yang ke-10 sampai kitab Ayub pasal yang pertama sampai pasalnya yang kedua. Dan saya memberi tema pada pagi ini yaitu tindakan dan ucapan yang benar di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Ester pasal yang 10. Di situ menceritakan bagaimana kebesaran Mordekai yang dikatakan dia adalah seorang yang hebat di dalam perbuatan dan juga gagah di dalam pembicaraan, dan ini yang membuat Mordekai membawa bangsa kepada jalan kebenaran dan memberitakan kebenaran kepada orang-orang bangsanya pada waktu itu. Dan dikatakan dia adalah orang kedua di bawah tangan Raja Ahasweros, dan dia juga menyampaikan setiap berita keselamatan kepada bangsa lain, sehingga ini boleh menjadi inspirasi buat rohani kita bahwa kita harus berani memberitakan kebenaran firman kepada siapapun, sekalipun bangsa yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang selalu melawan kepada Tuhan. Tapi kita mau mengambil suatu contoh dari kehidupan Mordekai di dalam kitab Ester ini, suatu cerita yang sangat menarik dan sangat luar biasa bagi kehidupan kita, bahwa dia berani memberitakan berita keselamatan bagi bangsa lain, untuk membawa bangsa lain percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita mau lanjut di dalam Ayub pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, bagaimana kita melihat di situ perjalanan kehidupan Ayub yang dipenuhi dengan penderitaan yang begitu luar biasa, yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupannya lewat pekerjaan iblis. Bahkan dikatakan bahwa dia kehilangan segala-galanya, dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, bahkan istrinya dan sahabat-sahabatnya sekalipun menghina dia dan meninggalkan dia di dalam penderitaan dan penyakit yang dia alami. Tetapi di dalam kita melihat di dalam pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai pas ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan bahwa Ayub tidak pernah berbuat dosa dan dalam keadaan seperti itu, dan bahkan tidak menuduh Allah berbuat jahat terhadapnya. Mungkin secara manusia Ayub boleh kecewa dan sakit hati melihat keadaan yang dialami. Tetapi apa yang dia katakan? Dia menyadari kehidupannya. Di ayat yang 21 dia katakan di situ, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini suatu ungkapan, ucapan iman dan tindakan iman yang benar di dalam Tuhan, bahwa dia menyadari kehidupannya siapa dia di hadapan Tuhan. Apapun yang dia miliki itu semuanya datang daripada Tuhan. Nah, ini juga yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apapun yang kita miliki sampai saat ini, itu semua adalah sumbernya dari Tuhan, dan kita tidak berhak untuk memprotes apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita seperti Ayub saat ini dalam kondisi yang terburuk, tetapi kita mau melihat kehidupan Ayub. Dia tidak terkondisi dengan perkara-perkara dunia, karena dia tahu bahwa dia memiliki segalanya di dalam Tuhan, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Dan kita melihat dari akhir cerita Ayub apa yang dialami di dalam ketegaran imannya, di dalam kekuatan imannya, di dalam ucapannya yang penuh iman, yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa, dan Tuhan menggantikan semuanya 2 kali lipat. Adakah kita juga seperti Ayub Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Mungkin kita hidup di dalam keterpurukan saat ini, tetapi kita mau belajar dari kehidupan Ayub. Dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati terhadap Tuhan, tetapi dia katakan bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dia menyadari siapa dia di hadapan Tuhan, dan dia tidak terkondisi dengan perkara-perkara dunia, karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara adanya, tetapi sesuatu yang di dalam Tuhan adalah kekal adanya. Ini juga yang akan boleh menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap berkomitmen di dalam iman kita, memiliki tindakan dan ucapan yang benar
di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, baik kepada diri kita sendiri, baik terhadap orang lain, sehingga apa? Itu boleh menjadi berkat, bahkan menjadi berkat juga bagi kehidupan orang lain, terlebih bagi diri kita sendiri, dan kita boleh tetap semakin kuat semangat di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan kita penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan sukacita kita, inspirasi perenungan kita untuk kita menjalani iman kita yang benar melalui tindakan dan ucapan kita yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan bukan sebaliknya menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan boleh juga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita lewat ucapan dan tindakan iman kita yang benar di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin.